Di kota biasa, seorang pria menemukan kotak segi 8 dari tempat sampah. Dia berniat menjualnya, tapi melihat kata Cina di atas kotak. Dia tiba-tiba teringat Lai. Lai anak yang sedang belajar bintang Cina. Dia memberikannya, tapi apa yang dia lakukan? Surat di atas ditulis menurut jenis ceritanya. Lai hanya bisa dengan enggan membacanya. 7 keinginan. Tapi kotak ini sangat aneh. Tidak bisa dibuka. Jadi Lai secara bertahap tidak tertarik lagi. Dia melakukan penjelajahan web. Lalu melihat bahwa teman sekelasnya menghinanya. Memposting foto ayahnya mengambil sampah di internet dan mengejeknya gadis sampah. Lai malu dan marah. Tiba-tiba memikirkan kotak itu. Dia bercanda membuat permintaan pertama. Berharap rekannya membusuk. Lai tidak percaya. Saat sudah larut malam, kotak itu tiba-tiba terbuka. Alat canggih terlihat, bergerak dan memancarkan musik yang aneh. Setelah itu kotak menutup sendiri. Keesokan harinya, setelah gadis itu bangun, dia mengenali kakinya membusuk. Dia tidak mempercayai matanya. Setelah mengangkat kepalanya, ternyata wajahnya juga membusuk. Kisah dia yang menderita pembusukan wajah langsung tersebar di sekolah. Lai sangat terkejut. Mungkinkah disebabkan oleh kotak keinginan? Dia segera pulang untuk mengambil gambar huruf di kotak. Memutuskan untuk menemui seseorang besok. Saat ini dia menemukan bahwa anjing di dalam rumah hilang. Dia segera pergi mencari. Akhirnya menemukan tubuh anjing itu di taman. Keluarga memakamkan anjing itu. Lai tidak tahu, itu adalah harga yang harus dibayar untuk keinginannya. Kapanpun meminta sesuatu, Anda harus mengorbankan yang dekat dengannya. Untuk sementara Lai tidak tahu ini. Karena guru bahasa Mandarinnya juga tidak bisa membaca kaligrafi. Jadi dia hanya bisa pulang. Tapi keinginan untuk menginginkan satu hal tiba-tiba melonjak. Dia melihat makanan kesukaannya, lalu membuat permintaan kedua. Berikan manfaat besar padaku. Dalam sesaat, pemberian hadiah industri ini telah dilakukan. Semua orang sangat gembira. Lai juga sangat senang. Tapi setelah pulang, dia mendengar berita. Pamannya terpeleset di bak mandi dan mati. Awalnya Lai tidak terlalu peduli. Karena paman kaya itu juga tak terlalu peduli padanya. Tapi dia menyadari paman tidak punya anak. Lalu bagaimana hartanya akan dibagi? Lai segera lari untuk mengambil kotak keinginan. Berharap mendapatkan seluruh warisan pamannya. Keinginannya segera terkabul. Ayah menerima telepon. Dan benar-benar mendapatkan warisan paman. Lai sangat senang. Seluruh keluarga langsung pindah rumah. Dari rumah kecil pindah ke villa tingkat. Lai mengendarai supercar terbaru. Mengajak teman-temannya ke spa. Tunggu hingga kembali ke rumah. Tangan mereka membawa banyak hal. Mari bersenang-senang bersama. Inilah kehidupan yang seharusnya. Tapi di malam hari, dia tiba-tiba mengenali kotak itu terbuka. Dia mendekat dengan penasaran. Ingin melihat apa yang terjadi. Dia tidak tahu bahwa harga yang harus dibayar untuk keinginannya akan datang. Dia akan kehilangan seseorang. Dan kali ini adalah bibinya. Bibi sedang memasak, tapi saat menyalakan mesin penghancur, di dalamnya ada suara aneh. Dia menunduk untuk memeriksa, tapi tidak menemukan apapun. Rambutnya tak sengaja masuk ke dalam. Dan dia menekan saklar. Daya tariknya semakin meningkat. Kulitnya sudah berminyak. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Dan di sisi ini, kotak itu selesai memainkan lagu dan menutup. Itu membuat Lai merasa aneh. Dia mencari kata-kata di kotak di internet. Tapi perangkat lunak tidak bisa menerjemahkannya. Tiba-tiba dia teringat bahwa pria itu mengatakan bahwa sepupunya ahli dalam mempelajari huruf kuno. Lalu dia pergi bersamanya untuk menemui sepupu. Sepupu memahami kata-kata di atas kotak. Bawa saja saya, yang kamu inginkan akan terpenuhi. Jika saya pergi, keinginanmu akan hilang. Kini sepupu melihat bagian bawah kotak. Mereka mencari di online dan menemukan itu adalah legenda yang aneh. Tahun 1910. Lu Mei menjadi satu-satunya yang masih hidup dalam keluarganya. Katanya dia mengambil kotak musik pusaka keluarga. Pergi berdoa ke kuil untuk balas dendam. Dia berdoa selama 7 hari 7 malam. Dan akhirnya ada iblis yang menjawabnya. Setelah menjadi orang sukses, setiap orang yang menentangnya sudah mati. Lalu dia segera menjadi legenda. Mereka semua bingung. Kali ini menemukan deretan huruf kecil di sisi kotak. Tapi sepupu juga tidak mengerti kalimat itu. Dia berniat untuk bertanya pada teman-temannya. Lai harus kembali. Dalam perjalanan, dia memikirkan hal ini. Di dalam hatinya gelisah. Tapi saat melihat ayahnya memungut sampah, dia merasa sangat malu. Sudah tinggal di villa, mengapa pergi memungut sampah? Karena malu.
Dia hanya berbalik untuk pulang. Dia pulang dan memeluk kotak harapan. Dan berharap untuk keempat kalinya. Berharap ayah tidak melakukan sesuatu yang memalukan lagi. Keinginannya segera menjadi kenyataan. Malam itu, ayah tiba-tiba kembali ke profesinya. Tampil di depan tamu. Bahkan teman-temannya dibuat gila. Lai melihat ini semakin menyenangkan. Dan matanya juga semakin serakah. Dia benar-benar lupa tentang bahaya. Dan mulai memuaskan keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Dia jatuh cinta pada pria terbaik di sekolah. Dia sangat senang. Tapi sekarang pria sebelumnya menemuinya. Saat pergi mencari sepupunya, dia menemukan sepupunya mati. Ada balasan di ponselnya. Saat melodi berhenti, hutang darah harus dibayar dengan darah. Kalimat itu membuat Lai sedikit gugup. Apa maksudmu seseorang harus mati? Lai gelisah. Dia memutuskan untuk mencari Bibi. Saat membuka pintu, dia mencium bau busuk. Dia melihat keadaan tragis Bibi. Akhirnya dia memahami rasa takut dari kotak harapan. Dia segera menemui teman-teman untuk meminta bantuan. Tapi tentu saja temannya tidak percaya tentang itu. Mereka menyuruhnya untuk tidak banyak berpikir. Jika kamu mempercayainya, tinggal buang selesaikan. Lai mengikuti saran temannya. Tapi saat berdiri di depan tempat sampah, dia memutar kepalanya untuk melihat villa tempatnya tinggal. Jika kotak itu dibuang, hal-hal ini akan hilang. Dia sedikit menyesal. Pada akhirnya dia tidak membuangnya. Lalu dia pergi bersama teman-temannya. Di malam itu sesuatu terjadi pada temannya. Lift tiba-tiba bergetar dan berhenti di udara. Membuat teman takut. Dia segera menelpon Lai. Memintanya untuk memanggilkan bantuan. Tapi setelah menelepon, tiba-tiba pintu lift terbuka. Dia berjalan keluar. Lai bergegas menghampiri. Tapi saat pintu lift terbuka, temannya sudah berhenti bernafas. Lai berdiri dengan sangat ketakutan. Dia tahu ini kutukan kotak harapan. Harga untuk membayar keinginannya adalah kehidupan. Kali ini pria itu menceritakan latar belakang kotak. Saat semua orang yang dicintainya mati, semua pemilik sebelumnya memilih bunuh diri. Pria itu menyarankannya untuk melepasnya. Karena tidak tahu berapa harga yang harus dibayar. Lai sangat takut. Dia memohon padanya agar membantunya menghancurkan kotak itu. Tapi meski dibakar atau dipukul palu, kotak itu tidak hancur. Mereka menyerah dan mengunci kotak itu. Tapi keesokan harinya, kotak itu dicuri. Akhirnya Lai tenang dan mengabaikannya. Tapi kini ada polisi yang datang. Katanya terjadi masalah dalam warisan ini. Mereka harus kembali ke rumah lama mereka. Lai tahu itu semua karena kotak harapan hilang. Jadi semua keinginannya hilang. Dia kembali ke rumah kecilnya. Berubah menjadi itik buruk rupa yang lemah. Dilempari makanan oleh teman sekelasnya. Saat itu rasa malu dan kemarahan mengalir ke otaknya. Dia sangat menyesalinya dan memutuskan untuk menemukan kotak harapan. Saat ini Lai menemukan bahwa temannya yang mencurinya. Gadis itu sangat mengenal Lai. Jadi dia ingin menyelamatkannya. Tapi Lai gila. Dia mengambil kotak itu dan pergi. Gadis itu segera mengejar. Tapi saat berjuang, Lai mendorongnya jatuh dan segera kabur. Dia kembali ke rumahnya, memeluk kotak itu, lalu membuat keinginan keenam. Berharap ibunya tidak mati. Baru saja selesai berbicara, pintu kamarnya terbuka. Ibu yang telah meninggal hidup kembali. Lai sangat senang. Sekarang akhirnya seluruh keluarganya berkumpul. Tapi sekarang kotak itu memutar lagu lagi. Lai bergegas turun sambil berteriak ayah. Saat ini ayah sedang melihat pekerja gergaji. Mendengar teriakan putrinya, dia segera berbalik. Saat ini Lai benar-benar terpana. Dia berlari ke kamarnya secepat mungkin. Mengakhirinya dengan kemarahan. Berharap semuanya kembali seperti semula. Lai terbangun. Anjingnya masih hidup. Ayahnya juga tidak mati. Lai dengan gembira berkata ingin pergi mengambil sampah bersamanya. Tentu saja menemukan kotak itu di tumpukan sampah. Dia segera menyembunyikannya di tasnya. Dia pergi menemui pria itu. Memintanya untuk membantunya mengubur tas itu. Juga memberitahunya untuk tidak dibuka. Dalam hitungan detik, dia memberikan tas itu. Dia sangat lega. Akhirnya dibebaskan dari hal menakutkan itu. Tapi apakah itu benar-benar berakhir? Saat ini kotak musik bergema lagi. Tapi sekarang tidak ada seorang pun di sampingnya. Dia membayar keinginannya. Apakah kotaknya sudah selesai? Jangan terburu-buru. Berdasarkan permintaan Lai, pria itu bersiap mengubur tas itu di tepi sungai. Tapi dia sangat penasaran dan membuka tasnya. 7 keinginan. Matanya berubah dan dipenuhi dengan kedinginan. Masalah mulai datang lagi. Terima kasih sudah menonton.
Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.